indikasi beberapa tenda itu kayak di booking, Pak, gitu. Oh, diambil duluan ya. Ya, sehingga rasio kecukupan antara kapasitas tenda dengan yang masuk itu nggak sama. Ada satu tenda misalnya isi 120, tapi ada tenda lain nggak ada 120. Nah ini kan Nggak ada addressnya, alamat orang-orang itu nggak ada. mungkin sebaiknya di setiap tenda itu sekali aja namanya kayak. Dan ini nggak rasional. Satu orang 0,8. Jadi nggak cukup. Harusnya semua nggak cukup, tapi kenyataannya ada yang nggak cukup, ada yang lain Yang lebih-lebih. ada yang lebih. Kudunya di wastafel gitu Mas. Harusnya kan keran aja ya. Kamar mandi. Ada yang ngantri sampai 2 jam. Nggak sampai pingsan sih, tapi 2 jam lumayan. Oke, pripun? Kasur 1, 2 orang. Terus Astagfirullahaladzim. ukuran 2 kasur 3 orang. Ukuran kasur 50 senti. Iya. Itu agak kurang nyaman lah. Sedikit kurang nyaman. Memang kurang nyaman nggih. Lah wonten ingkang sing ibu-ibu ten ngene tenda, bapak-bapak ten Jawi. Campur. Nggih. Astagfirullahaladzim. Inilah beberapa permasalahan yang ditemui tim pengawas haji DPR RI dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Keluhan jamaah haji itu terungkap pada momen puncak haji di Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kala itu, jemaah haji harus menginap untuk menunggu giliran ritual lempar jumroh di Mina. Maka dari itu, persoalan over kapasitas tenda serta kelayakan sarana toilet menjadi krusial untuk menjaga kesehatan jemaah. Bagaimana tidak, para jemaah bahkan harus mengantri hingga 2 jam untuk menggunakan toilet. Namun, permasalahan yang ditemukan tim was haji tidak hanya itu saja. Catatan negatif juga mengarah pada layanan transportasi bus yang terlambat mengantar jemaah haji ke Ar-Musna. Selain itu, bus dengan kategori ramah disabilitas hanya berjumlah 20 dari total 512 unit. Belum lagi perkara bahan baku makanan jemaah haji Indonesia yang ternyata didatangkan dari berbagai negara asing. Tim was haji DPR menyayangkan peran pemerintah yang tidak dapat memaksimalkan pasokan dari hasil pertanian Indonesia. Persoalan kemudian adalah bahan baku yang kita sebutkan berasal dari Nusantara itu belum terpenuhi. Masih diekspor dari berbagai negara yang bukan Indonesia. Problem berikutnya adalah karena sudah membuat keputusan ketentuan harus bahan baku Nusantara, maka pihak lain mencaplok merek Nusantara. Rojo Lele, Pandan Wangi, dan macam-macam. Saya kira ini kealpaan atau ketidakmampuan Menteri Perdagangan atau memang sengaja dibiarkan. Pada waktu itu tim was haji juga sudah merasakan adanya sinyal penyimpangan dalam alokasi kuota haji. Hal itu mulai mengemuka setelah tim was haji ingin memastikan apakah jumlah kuota haji sesuai dengan hasil kesepakatan rapat panitia kerja, yaitu sekitar 221.000 haji reguler dan 19.280 masuk dalam kategori haji khusus. Sudah dibahas. Pertama adalah terkait bagaimana kuota yang tambahan itu dipertanyakan oleh semua anggota. Kementerian Agama belum menjawab ya, kuota yang tambahan ini berapa yang dikasih kepada reguler, berapa yang dikasih kepada yang haji khusus, kemudian proses kemarin penyerahannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang, baik yang reguler maupun yang khusus. Kesemerawutan itulah yang melatar belakangi desakan pembentukan panitia khusus angket haji. Sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang MD 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Ya tentu ini menjadi PR buat kami bahwa pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena memang setiap tahun selalu berulang terjadi dilakukan oleh pihak pemerintah terutama dari Kementerian Agama. Dan tentu bukan hanya oleh Kementerian Agama tetapi juga ada beberapa pihak terkait terutama dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Karena mereka juga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang memang selama ini tentu harus dilakukan transparansi. Karena mungkin para jamaah juga ingin tahu sebetulnya uang yang mereka kelola ini apakah masih ada apa tidak. Bergeser ke tanggal 10 Juli 2024,
Rapat paripurna ke-21 periode 2023-2024 akhirnya mengesahkan pembentukan Pansus Angket Haji DPR. Pansus Angket Haji terdiri dari 30 anggota dewan yang berasal dari berbagai fraksi. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Rapat perdana Pansus Angket Haji digelar pada 19 Agustus lalu. Rapat ini menetapkan Nusron Wahid sebagai ketua, sekaligus 3 wakil ketua lainnya, yaitu Marwanda Sopang, Diah Pitaloka, dan Ledia Hanifah Amalia. Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid mengungkapkan, ada 3 fokus pembahasan terhadap penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari dugaan penyelewengan kuota haji tambahan, manajemen operasional pelayanan haji, hingga pembenahan sistem keuangan haji. Panitia Khusus Angket Haji DPR RI berkomitmen untuk menyelidiki permasalahan sampai tuntas dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2024. Mulai dari unsur Kementerian Agama hingga pihak travel. Akan memanggil semua pihak-pihak yang terkait, yaitu dari kalangan regulator, dari kalangan pelaku, baik itu pelaku dari travel maupun KPIH, dan juga nanti ada perwakilan nasabah dan perwakilan jamaah dan perwakilan daripada masyarakat yang terlibat mengikuti jalannya ibadah haji. Tujuan dibentuknya Pansus tidak lain adalah untuk memperbaiki kualitas layanan haji di tahun berikutnya. Pansus bukan alat politik. Pansus Angket Haji merupakan kristalisasi atau tindak lanjut dari sejumlah keresahan yang dialami jemaah haji, sehingga ada solusi dan transparansi terkait pengalokasian dana serta kuota haji.